Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Watinoi akan membahas materi-materi yang telah saya resum. Materi yang pertama yaitu geologi gempa dan seismologi. Gempa bumi atau SEM dapat terjadi karena aktivitas gunung berapi, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan masih banyak lagi. Tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Seismologi, ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Seismologi dimulai sekitar tahun 1880. Seismologi ini terus berkembang melalui banyak gaya yang berbeda. Akan tetapi, seismologi ini kebutuhan dasarnya adalah merekam gerakan gelombang di gempa 3 dimensi. Gelombang seismik. Ketika sesar terpeleset atau terjadi ledakan, ia melepaskan energi dalam gelombang seismik yang melewati seluruh tubuh planet atau gelombang tubuh. Sumber gempa. Pusat gempa dapat ditemukan dengan menggunakan seismograf dari 3 stasiun perekam. Besaran gempa. Besaran adalah perkiraan ukuran relatif atau pelepasan energi dari suatu gempa. Besarnya sebanding dengan luas permukaan sesar yang bergerak atau tergelincir, dan beberapa besar permukaan sesar itu tergelincir. Yang berikutnya, gerakan tanah selama gempa bumi. Gelombang seismik memancar keluar dari gerakan sesar. Gelombang seismik menggerakkan tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Bangunan tanah biasanya dirancang untuk menahan gaya vertikal besar yang disebabkan oleh berat bangunan dan isinya. Materi berikutnya yaitu letusan gunung berapi. Lempeng tektonik gunung berapi, konveksi panas di mantel mendorong lempeng tektonik lebih dari 90% vulkanisme. Sebagian besar aktivitas vulkanisme terjadi di atas titik panas. Lebih dari 80% magma bumi yang diekspresi melalui aktivitas vulkanisme. Kehadiran air menurunkan titik leleh batuan. Magma yang naik sebagian mencairkan sebagian kerak benua yang dilewatinya. Hal ini menambah lelehan baru dengan komposisi berbeda pada samburan magma yang naik. Viskositas, suhu, dan kadar air magma. Cairan mengalir dengan bebas, volumenya tetap, tetapi bentuknya dapat berupa cairan bervariasi dalam cara mengalirnya. Beberapa mengalir dengan cepat, beberapa mengalir dengan perlahan, dan beberapa hampir tidak mengalir sama sekali. Fluiditas suatu cairan diukur dengan viskositasnya. Resistrasi internal terhadap aliran. Viskositas dapat dianggap sebagai ukuran gesekan fluida. Viskositas magma diubah dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, suhu yang lebih tinggi menurunkan viskositas. Yang kedua, silikon dan oksigen atau SiO meningkatkan viskositas magma karena mereka membentuk banyak oksigen yang terhubung dalam rantai, lembaran, dan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan kandungan kristal mineral dan meningkatkan viskositas. Gunung berapi meletus. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas. Kedalaman batuan super panas akan naik ke level dengan tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair. Sebagian besar magma dihasilkan dengan mengurangi tekanan pada batuan panas. Misalnya pada batuan padat, tetapi bergerak, batuan panas dari mantel, tekanan tersebut semakin berkurang dan secara spontan meleleh tanpa penambahan lebih banyak panas. Magma di kedalaman tidak mengandung gelembung gas karena tekanan tinggi di kedalaman membuat volatil
larut dalam larutan. Materi selanjutnya yaitu gelombang tsunami versus angin. Gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi menjauh dari beberapa gangguan gelombang yang melalui suatu massa air yang menyebabkan partikel air bergerak cepat di tempat. Gelombang bervariasi dari riak kecil yang bertiup angin hingga gelombang monster. Gelombang dimulai sebagai riak kecil. Setelah terbentuk, sisi riak meningkatkan luas permukaan air. Tinggi gelombang bergantung pada kecepatan angin, lamanya angin bertiup, panjang permukaan air menerima hembusan angin, dan konsistensi arah angin. Tsunami, ombak terbesar dan paling ditakuti dari semuanya, lewat yang sebagian besar tidak terdeteksi, melintasi laut lepas, dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan yang menghancurkan. Gelombang tsunami versus angin. Gelombang laut yang khas yang disebabkan oleh angin memiliki ukuran yang bervariasi selama 1 tahun. Meskipun periode dan panjang gelombang yang ditiup angin bervariasi, menuntut badai dan musim. Gelombang yang bertiup angin naik saat mereka di dekat pantai, berbulu maju lari ke pantai selama beberapa detik dan kemudian mundur. Gelombang yang bertiup angin tidak hanya datang dan pergi dengan cepat, tetapi air naik dan mundur hanya terbatas di pantai titik. Bahkan gelombang besar yang ditiup angin berbeda dengan tsunami. Tsunami akibat gempa. Gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa bumi besar juga dapat menyebabkan tsunami yang kuat. Secara umum, menciptakan tsunami gerakan besar perlu memiliki komponen vertikal naik mengangkat atau menjatuhkan dasar laut dan memiliki magnitudo gempa minimal 75 meter. Yang berikutnya, tsunami akibat gunung berapi. Aksi vulkanik dapat menimbulkan tsunami mematikan. Gunung berapi dapat memberikan energi ke dalam badan air dengan beberapa cara, yaitu mereka bisa meledak, bisa roboh, dan mereka bisa mengirimkan longsoran. Materi selanjutnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim juga terjadi pada skala waktu 100 tahun. Misalnya, permukaan laut dapat naik dan turun hingga 200 meter atau 650 kaki. Ketika gletser menyusut dengan cepat, banyak volume air lelehan dingin yang segar menutupi lautan wajah, menyebabkan perubahan besar dalam sirkulasi laut, cuaca, dan kehidupan. Banjir bandang yang khas, hasil ketika hujan turun dengan deras selama berjam-jam di daerah kecil, menyebabkan limpasan banjir yang bergerak cepat yang berlangsung dalam waktu singkat. Banjir regional terjadi ketika banyak hujan turun di wilayah yang luas selama berhari-hari atau berminggu-minggu dan menyebabkan permukaan sungai naik perlahan dan kemudian turun perlahan. Banjir bandang menutupi area kecil dan terkadang disebut banjir hulu, sedangkan regional menggenangi wilayah yang luas dan disebut awan dementrum. Banjir bandang bisa mematikan, sedangkan banjir regional menyebabkan banyak kerugian ekonomi. Materi yang terakhir yaitu banjir. Dampak banjir. Dataran banjir adalah lantai aliran air selama banjir. Aliran membangun dataran banjir melalui erosi dan deposisi, dan sungai berhak untuk menempati kembali dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Kemudian gaya banjir. Banjir mematikan disebabkan oleh beberapa fenomena. Yang pertama, lokal petir. Lokal petir dapat membentuk dan melepaskan banjir bandang hanya dalam beberapa jam. Yang kedua, curah hujan yang melimpah berlangsung selama berhari-hari dapat menyebabkan banjir regional yang berlangsung selama seminggu. Yang ketiga, gelombang badai tropis membanjiri pantai. Yang keempat, pecahnya es musim dingin di sungai.
Yang kelima, cuaca panas dapat menyebabkan salju mencair dengan cepat. Yang keenam, bendungan alam berumur pendek yang terbuat dari kayu longsor. Yang ketujuh, manusia, bendungan, dan tanggul yang dibangun gagal menutupi banjir besar. Baik, itulah beberapa materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.